Kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat relevan bagi banyak dari kita, yaitu overthinking. Siapa di antara kalian yang pernah merasa terjebak dalam pikiran sendiri? Nah, mari kita gali lebih dalam tentang apa itu overthinking, penyebabnya, dampaknya, dan yang terpenting, bagaimana cara kita bisa mengatasinya. Overthinking adalah proses berpikir yang berlebihan atau berlarut-larut tentang suatu masalah atau situasi. Ini bisa berupa merenungkan keputusan yang telah diambil, memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, atau bahkan khawatir tentang masa depan. Overthinking seringkali membuat kita merasa cemas, stres, dan tidak berdaya. Ada beberapa penyebab utama overthinking secara mendalam. Pertama, kecemasan dan ketidakpastian. Ketika seseorang merasa cemas atau tidak yakin dengan masa depan, keputusan atau situasi tertentu, otak mereka cenderung terus-menerus menganalisis kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi. Ini adalah mekanisme alami untuk mencoba mengantisipasi risiko, tetapi jika berlebihan justru membuat pikiran stuck. Kedua, perfeksionisme. Orang dengan kecenderungan perfeksionis seringkali menetapkan standar sangat tinggi untuk diri sendiri dan takut melakukan kesalahan. Akibatnya, mereka terus-menerus memikirkan segala hal secara detail agar hasilnya sempurna. Ini dapat menyebabkan overthinking karena takut gagal dan tidak memenuhi ekspektasi. Ketiga, kurangnya kepercayaan diri. Rasa kurang percaya diri membuat seseorang meragukan kemampuan dirinya sendiri dalam mengambil keputusan atau menghadapi masalah sehari-hari. Keraguan ini memicu pikiran berulang-ulang, mencoba mencari jawaban benar, sehingga akhirnya terjebak dalam lingkaran pemikiran tanpa akhir. Keempat, pengalaman trauma atau stres berkepanjangan. Trauma masa lalu seperti kegagalan besar, penolakan sosial, bullying, ataupun stres berkepanjangan dari lingkungan sekitar dapat meninggalkan bekas psikologis yang membuat otak selalu waspada terhadap potensi bahaya yang baru, sehingga mudah sekali jatuh ke dalam pola pikir negatif dan overanalisis. Overthinking dapat membawa dampak yang sangat signifikan bagi kesehatan mental dan kualitas hidup seseorang. Salah satu dampak paling umum adalah gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, di mana pikiran terus-menerus terjebak pada kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan sehingga menimbulkan rasa gelisah yang sulit dikendalikan. Selain itu, overthinking juga bisa menjadi pemicu depresi karena fokus pikiran seringkali tertuju pada kegagalan atau kekurangan diri sendiri, membuat perasaan sedih dan putus asa semakin membesar. Kondisi stres kronis pun kerap muncul akibat otak terus-menerus berada dalam mode waspada tinggi, sehingga hormon stres meningkat tanpa henti. Dampak lain dari overthinking adalah kesulitan dalam mengambil keputusan. Ketika seseorang terlalu banyak mempertimbangkan berbagai kemungkinan buruk atau risiko kegagalan, mereka cenderung menunda-nunda keputusan penting, hingga kesempatan baik pun terlewatkan begitu saja. Hal ini tentu sangat merugikan, terutama bagi remaja dan dewasa muda yang sedang membangun masa depan mereka. Selain itu, produktivitas sehari-hari juga akan menurun karena energi mental terserap habis untuk menganalisis hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan secara berlebihan. Akibatnya, fokus terhadap tugas-tugas penting menjadi terganggu dan hasil kerja pun kurang optimal. Tidak hanya berdampak pada diri sendiri secara internal, overthinking juga dapat merusak hubungan sosial dengan orang lain. Seseorang yang terlalu banyak berpikir cenderung menafsirkan kata-kata atau tindakan orang lain secara negatif, serta sulit mempercayai orang di sekitarnya karena rasa cemas berlebih tersebut. Hal ini menyebabkan komunikasi menjadi kurang efektif, bahkan bisa memicu konflik-konflik kecil yang sebenarnya tidak perlu terjadi jika pikiran lebih tenang dan terbuka. Selain efek psikologisnya, overthinking juga membawa dampak fisik nyata seperti gangguan tidur, berupa insomnia akibat pikiran susah berhenti saat malam hari, serta masalah pencernaan terkait stres berkepanjangan. Sakit kepala tegang juga sering dialami oleh mereka yang mengalami kecemasan berat sebagai respons tubuh terhadap ketegangan otot akibat tekanan mental tersebut. Mengatasi overthinking membutuhkan kesadaran dan usaha yang konsisten untuk mengubah pola pikir serta kebiasaan sehari-hari.
Langkah pertama yang penting adalah belajar mengenali kapan pikiran mulai berputar secara berlebihan sehingga kita bisa segera menghentikan siklus tersebut sebelum menjadi makin parah. Salah satu cara efektif adalah dengan melatih diri untuk fokus pada saat ini atau mindfulness, yaitu memperhatikan apa yang sedang terjadi tanpa menilai atau menghakimi pikiran dan perasaan kita. Dengan begitu, kita dapat memutus rantai pemikiran negatif yang seringkali tidak berdasar dan hanya menambah beban mental. Selain itu, penting juga untuk membangun kebiasaan menulis jurnal sebagai sarana mengekspresikan isi pikiran secara tertulis. Menuliskan kekhawatiran atau ide-ide yang muncul dapat membantu melepaskan tekanan di kepala, sekaligus memberikan perspektif baru terhadap masalah tersebut. Dalam proses ini, kita bisa mulai memilah mana hal-hal yang memang perlu diperhatikan dan mana yang sebenarnya hanya kekhawatiran berlebihan tanpa solusi nyata. Mengelola stres melalui aktivitas fisik juga sangat dianjurkan karena olahraga terbukti mampu meningkatkan produksi hormon endorfin, zat kimia alami dalam otak yang membuat perasaan lebih bahagia dan rileks. Selain itu, menjaga pola tidur teratur sangat krusial karena kurang tidur justru memperparah kecenderungan overthinking dengan membuat otak lebih rentan terhadap stres. Tidak kalah penting adalah belajar menetapkan batas waktu ketika menghadapi suatu masalah atau keputusan agar tidak terus-menerus menganalisis tanpa henti. Misalnya memberi diri waktu tertentu untuk berpikir lalu mengambil tindakan meskipun belum sempurna. Hal ini membantu melatih keberanian menerima ketidakpastian sebagai bagian dari hidup. Membangun komunikasi terbuka dengan orang-orang terpercaya seperti teman dekat, keluarga, atau profesional kesehatan mental juga merupakan langkah kunci dalam mengatasi overthinking. Berbagi cerita dan mendapatkan sudut pandang orang lain juga dapat meringankan beban pikiran serta memberikan dukungan emosional sehingga rasa cemas perlahan berkurang. Terakhir, jangan lupa bahwa perubahan pola pikir memerlukan waktu dan kesabaran. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika masih sering merasa sulit berhenti berpikir berlebihan. Dengan latihan rutin menerapkan strategi-strategi tersebut secara konsisten setiap hari, lama-kelamaan kemampuan mengendalikan overthinking akan meningkat, sehingga kualitas hidup pun menjadi lebih baik secara menyeluruh. Overthinking adalah hal yang umum terjadi, tetapi kita tidak perlu terjebak di dalamnya. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengelola pikiran kita dan menjaga kesehatan mental kita. Ingat, tidak ada yang sempurna dan kita semua berjuang dengan pikiran kita masing-masing. Saya selesai sampai di sini. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.